Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya pembahasan yang lagi genting banget nih dari laporan yang Anda berikan ke kita. Kita mau fokus ke peristiwa tanggal 22 Juni 2025. Ada laporan serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran. Terus ada respon langsung dari Teheran. Sumbernya dari 2 artikel CNN Indonesia. Ini ngebahas soal serangan AS itu, terus balasan rudal Iran ke Israel, kerusakannya gimana, plus beberapa kemungkinan ke depan gitu. Nah, tujuan kita sekarang ini mau coba bedah poin-poin kuncinya biar kita sama-sama ya lebih paham lah apa yang katanya terjadi dan dampaknya sejauh ini. Yuk kita lihat bareng. Oke, kita mulai dari laporan serangan AS dulu ya. Disebutkan nih Amerika Serikat katanya sih atas perintah Presiden Trump pakai pesawat B-2. Itu yang siluman kan? Iya, B-2 stealth bomber. Nah, itu dipakai buat jatuhin bom GBU-57. Ini bom gede ya, buat bunker. Betul, itu bom penetrator GBU-57 MOP, Massive Ordnance Penetrator, khusus buat target yang terkubur dalam atau sangat keras. Oke. Dijatuhkan di 3 fasilitas nuklir Iran, Isfahan, Natanz, sama Fordo. Katanya sih buat bantu sekutu mereka, Israel. Iya, dan yang mencolok banget itu respons Iran. Cepat sekali. Hampir seketika gitu. Sumber Anda menyebutkan begitu serangan AS dilaporkan nggak lama Iran langsung luncurin rudal. Sasarannya Tel Aviv. Langsung ke Tel Aviv ya? Langsung. Pusat ekonomi dan teknologi Israel kan itu. Terus ada kutipan juga dari TV pemerintah Iran bilang semua warga AS di kawasan jadi target sah. Ini wah, nunjukin eskalasi yang cepat dan bahaya banget. Gila, cepat banget ya reaksinya. Terus gimana dampaknya di Israel? Artikel kedua yang Anda kasih itu kayaknya detail banget ya soal kerusakan. Ya, laporannya cukup serius. Di Tel Aviv itu digambarkan kerusakannya parah. Badan Darurat Lokal sana, Magen David Adom atau MDA, itu melaporkan kehancuran skala besar. Skala besar ya? Ada detailnya nggak? Ada. Ada gambaran bangunan apartemen runtuh, terus bangunan di sekitarnya juga rusak parah. Malah ada detail spesifik soal rudal balistik yang katanya kena gedung apartemen, sampai jebol lantai atas, hancurin dinding beton, terus pecahin semua jendela. Sampai segitunya ya? Iya, puing-puingnya sampai nyangkut di pohon-pohon di luar katanya. Dilaporkan juga ada sekitar 11 orang luka, terus kota Haifa di utara juga kena. Jadi nggak cuma Tel Aviv. Terus artikel pertama tadi juga nyebut soal kemungkinan skenario ke depan ya? Betul. Dan skenarionya ini, jujur aja, cukup bikin was-was. Salah satunya, ya kemungkinan Iran beneran nyerang balik ke pangkalan militer AS di Timur Tengah. Kan nyambung tuh sama pernyataan mereka soal warga AS tadi. Masuk akal sih kalau mereka mau balas langsung ke AS. Ya, itu satu. Terus yang kedua, Israel mungkin jadi makin waspada. Bisa jadi makin gencar menarget Garda Revolusi Iran, IRGC itu. IRGC ya, pasukan elitnya Iran itu? Betul. Bisa jadi targetnya lebih dalam lagi. Nah, selain itu, ada juga potensi Iran pakai jejaring proksi mereka. Oh, kayak Hizbullah? Iya, Hizbullah di Lebanon, terus Houthi di Yaman. Mereka bisa dipakai buat nyerang Israel secara sporadis. Tapi, laporannya juga bilang sih, serangan proksi sejauh ini masih bisa diatasi Israel. Oke, ini bener-bener nunjukin ya gimana cepatnya situasi bisa jadi ruwet dan meluas kalau pemain-pemain utama udah terlibat langsung kayak gini. Informasi dari sumber Anda ini ngasih gambaran betapa nggak stabilnya dinamika konflik di sana. Iya, dan ini penting banget buat kita sama-sama ingat ya. Pembahasan kita ini kan sepenuhnya berdasarkan informasi di artikel yang Anda kasih. Kita di sini posisinya bukan buat ngecek ini bener apa enggak atau dukung siapa gitu, enggak. Betul. Kita cuma coba sajikan apa yang dilaporkan biar Anda bisa dapat gambaran dari sumber tersebut. Apalagi situasinya kan kompleks banget. Dan ya belum jelas juga kelanjutannya. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit dari obrolan kita ini, berdasarkan sumber-sumber tadi. Ada laporan serangan AS ke fasilitas nuklir Iran. Terus dibalas cepat banget sama Iran pakai rudal, yang katanya bikin kerusakan lumayan parah di Israel, khususnya Tel Aviv. Iya. Plus ada potensi nih, situasinya makin panas, bisa melibatkan aset militer AS langsung atau kelompok-kelompok sekutu Iran di kawasan itu. Nah, ini dia. Kalau lihat kecepatan respons dan dampak yang dilaporkan tadi, mungkin ada satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan nih. Seberapa gampang sebetulnya konflik kayak gini jadi lepas kendali? Begitu negara besar sama sekutunya udah main aksi militer saling balas kayak gini.
Ini kan nunjukin ya ketidakpastian yang gede banget buat ngelola eskalasi di kawasan yang emang udah tegang dari dulu. Iya, benar juga. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa bantu Anda dapat pemahaman yang lebih jernih ya dari sumber-sumber yang ada. Sampai jumpa lagi.